Ia bukan ustadz, bukan pula tokoh masyarakat, tidak punya jabatan, tidak pula dikenal oleh anak-anak muda di kampungnya. Namanya nyaris tak pernah disebut kecuali oleh mereka yang pernah dibantunya diam-diam. Pak Hasan, lelaki tua yang tinggal di ujung jalan sempit dalam rumah kecil dari papan lapuk yang tiap malamnya hanya diterangi cahaya lampu minyak. Orang-orang hanya tahu satu hal, dia miskin, pendiam, dan mungkin tak penting untuk dibicarakan. Tapi sesuatu terjadi. Saat beliau wafat, tubuhnya ditemukan dalam keadaan tersenyum. Tak ada bau kematian, yang ada justru wangi semerbak yang anehnya bertahan berhari-hari. Jenazahnya utuh, meski ia wafat sendirian dan baru ditemukan esok harinya. Lalu keanehan itu tak berhenti di situ. Beberapa warga mulai bercerita tentang mimpi yang datang berturut-turut. Pak Hasan tersenyum dalam cahaya terang, berdiri di tengah taman yang hijau dan luas, dikelilingi oleh burung-burung putih dan suara zikir yang tak henti. Allah telah memuliakan orang yang kalian abaikan. Begitu pesan dalam mimpi itu, karena ia menjaga lisannya dan menangis dalam sujudnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya Pak Hasan? Kisah ini bukan tentang orang besar, tapi tentang seorang hamba yang kecil di mata manusia, namun besar di sisi Allah karena keikhlasannya dalam kesunyian. Inilah kisahnya, karena terkadang yang tidak terlihat oleh manusia justru paling terang di hadapan Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Hasan, bukan Hasan bin Ali, bukan pula Hasan al-Bashri, hanya Pak Hasan, lelaki tua dengan sarung kumal dan baju yang selalu basah di ujung lengan karena wudhu. Wajahnya keriput, penuh garis waktu, tapi di balik sorot matanya yang teduh, tersimpan samudera kesabaran dan rahasia yang tak diketahui siapa-siapa. Ia tinggal di gubuk kayu tua, di pojok kampung. Tidak punya anak, tidak ada istri yang menunggunya di rumah, tidak pula tetangga yang sering mengajaknya bicara. Orang aneh, kata sebagian orang, karena mereka melihat Pak Hasan berjalan malam-malam sambil memeluk sajadah, atau duduk di pinggir surau tua sambil mengusap tasbih, tanpa banyak bicara, tanpa menoleh, seolah dunia tidak lagi menarik baginya. Ia tidak punya ponsel, tidak tahu apa itu media sosial, dan tidak paham mengapa orang rela berbohong demi popularitas. Yang dia tahu hanya satu hal, Allah melihat apa yang tersembunyi, dan itu cukup. Pak Hasan adalah penjaga waktu, bukan penjaga jam, tapi penjaga sholatnya. Ia selalu datang ke musholla sebelum azan berkumandang, bukan karena takut terlambat, tapi karena rindu ingin lebih dulu datang menghadap Rabbnya. Hidupnya nyaris tak diperhatikan, tapi diam-diam ada yang memperhatikannya setiap malam, yaitu langit. Tangannya kasar karena bekerja sebagai penjual kayu bakar. Tiap pagi ia dorong gerobak tua ke pinggir pasar, berharap ada yang membeli beberapa ikat ranting kering. Hasilnya sering tak cukup untuk makan, tapi cukup untuk sedekah 2.000 di kotak amal musholla. Ikhlas itu saat kamu memberi, lalu kamu sendiri lupa kamu pernah memberi. Begitu katanya pada seorang anak kecil yang bertanya, "Kenapa Bapak tetap sedekah padahal Bapak miskin?" Ya, Pak Hasan tidak punya banyak, tapi ia punya malam. Ia adalah ahli tahajud yang tidak dikenal. Sujudnya lama, tangisnya lirih. Lisannya tidak banyak berbicara di siang hari, karena ia ingin lisannya hanya digunakan untuk doa-doa panjang di sepertiga malam terakhir. Tapi siapa peduli? Orang-orang sibuk mengejar nama dan gelar, sementara Pak Hasan hanya sibuk menjaga dirinya dari kata-kata yang sia-sia. Diam itu ibadah, katanya. Saat tak ada yang perlu dikatakan, lebih baik zikir saja. Dan begitulah ia hidup. Diameter tertunduk, hampir tak ada yang memperhatikan. Hingga hari itu datang, hari saat diamnya Pak Hasan berhenti. Dan seluruh kampung
untuk pertama kalinya memperhatikan dia. Tapi sayangnya, itu adalah hari kematiannya. Tak ada yang benar-benar tahu seberapa sunyi hidup Pak Hasan. Kesepian itu bukan karena ia tidak disukai, tapi karena dunia memang tak pernah punya tempat untuk orang-orang yang ikhlas sembunyi. Ia hadir seperti bayangan senja, ada, tapi tak dianggap. Setiap lewat di pasar, orang-orang menyingkir pelan. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik, "Itu Pak Hasan, suka ngelamun, hidup gak jelas." Ada yang menuduhnya pengangguran, ada pula yang mengira ia sedang terkena penyakit jiwa. Semua itu karena satu hal. Ia terlalu sederhana untuk zaman yang mencintai gemerlap. Di antara orang-orang yang sibuk selfie dan live streaming, Pak Hasan hanya punya satu hobi, menangis dalam sujud panjang. Tak ada yang menepuk pundaknya, tak ada yang mengundangnya dalam hajatan. Bahkan saat ada rezeki daging kurban, namanya sering terlewatkan, tapi ia tak marah. Tak mengapa, gumamnya, karena semua rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Pernah suatu hari ia terjatuh di pinggir jalan karena kelaparan. Orang-orang hanya lewat. Ada yang melihat tapi berpaling. Tapi saat malam tiba, ia bangkit, mengusap luka, mengambil air wudhu, dan kembali berdiri di atas sajadah usang. "Ya Allah, jika ini bentuk cintamu, jangan engkau gantikan dengan dunia yang sementara." Ia tak meminta dikasihani, ia hanya meminta dikuatkan. Beberapa anak muda sering menertawakannya. "Lihat tuh Pak Hasan, tasbihnya gak pernah lepas, mau jadi wali kali." Ia hanya tersenyum, karena ia tahu orang yang paling banyak ditertawakan di dunia bisa jadi paling banyak ditangisi para malaikat saat wafatnya. Namun setiap hari ujiannya makin berat, dagangan kayunya makin sepi, tubuhnya makin renta, pandangannya mulai buram, tapi langkahnya menuju masjid tetap pasti. Bahkan saat hujan mengguyur dan angin menggila, Pak Hasan tetap berjalan dengan tubuh gemetar, membawa sajadah di dada. "Salat berjamaah itu kemuliaan," katanya. "Kalau aku mati di jalan menuju masjid, itu mati yang indah." Di dunia, Pak Hasan tak pernah menang lomba, tak punya penghargaan, namanya tak tercatat di berita. Tapi di malam-malam sunyi itu, nama Pak Hasan tercatat di tempat yang lebih mulia, di sisi para malaikat pencatat amal. Dan ketika manusia tak lagi peduli, langit pun mencatatnya dalam diam. Sampai akhirnya, ujian dunia itu sampai pada puncaknya. Pak Hasan mulai tak kuat lagi memikul gerobak, langkahnya mulai goyah. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan: salat malam. Sakit tak membuatnya berhenti, lapar tak menghentikan zikirnya. Bahkan sekarat pun tak membuatnya meninggalkan tahajud. Dan pada suatu malam, di sepertiga terakhir yang ia cintai, tubuh itu terkulai. Dalam sujud panjang, ia tak pernah bangun lagi. Ia wafat dalam sujud, dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang dirindukan para pecinta malam. Dan sejak saat itu, kampung yang selama ini membisu akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Malam itu, langit seolah menahan napasnya. Bintang-bintang redup, awan pun berarak pelan menutupi rembulan. Suasana kampung berubah, sunyi tak seperti biasanya. Pak Hasan ditemukan terbaring di lantai musola kecil, dengan sajadah terlipat rapi di bawah dahinya. Wajahnya damai, seolah tengah bermimpi indah di hadapan Rabb-Nya. Tetangga yang pertama kali melihatnya terdiam. Mereka tak percaya, orang yang selama ini mereka abaikan dan anggap sepele, telah pergi meninggalkan dunia ini dalam hening yang suci. Seorang ibu yang sering memandang sinis pun menitikkan air mata. "Pak Hasan, kenapa kami baru tahu engkau begitu mulia ketika engkau tiada?"
Bisiknya penuh penyesalan. Orang-orang ramai berdatangan, namun bukan untuk menangis, melainkan untuk menyelidiki. Ada yang mengusap wajah Pak Hasan dan terkejut melihat sesuatu yang tak biasa. Badan beliau terasa hangat dan harum meski sudah tak bernyawa. Beberapa dari mereka berbisik, "Ini bau surga." Mereka mengalungkan selimut hangat, lalu mengangkat jasad beliau dengan penuh hormat, meski tak pernah mereka berikan hormat semacam itu saat beliau masih hidup. Dalam kesunyian malam itu, terdengar suara azan mengiringi perjalanan seorang hamba yang mulia. Dan ketika jasad Pak Hasan dibawa ke kuburan, udara seolah berubah menjadi lebih ringan. Orang-orang melihat ada sinar lembut memancar dari tubuhnya, meski hanya samar, namun nyata. Malam itu, tiada yang mampu berkata-kata. Hanya doa-doa lirih yang mengalun, mohon ampunan untuk beliau yang tak dikenal. Pak Hasan, lelaki tua yang hidup dalam bayang-bayang, akhirnya mendapatkan tempat terhormat yang selama ini tak pernah ia dapatkan di dunia. Ia meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan khusyuk yang luar biasa, dan dalam keadaan yang diimpikan oleh semua pecinta malam. Sebuah pelajaran besar bagi siapa saja yang menganggap remeh kebaikan tersembunyi, bahwa sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu yang disembunyikan maupun yang dipertontonkan, dan saat itu tak ada satupun manusia yang tahu apa yang menanti Pak Hasan di alam berikutnya, sebuah dunia yang penuh cahaya dan kebahagiaan hakiki. Tanah telah menutup seluruh tubuh Pak Hasan. Doa-doa telah naik ke langit, dan para pelayat kembali ke rumah masing-masing. Namun, perjalanan Pak Hasan baru saja dimulai. Bukan menuju kampung yang mereka kenal, tetapi ke alam yang tak lagi mengenal waktu dan rupa. Alam barzakh yang membentang di antara dunia dan akhirat. Ketika liang lahat telah sepi dari manusia, dua malaikat turun dengan wajah yang bersinar lembut. Tak ada gertakan, tak ada cambuk, tak ada teriakan yang menakutkan seperti banyak kisah manusia lain. Karena sesungguhnya, Pak Hasan disambut seperti tamu agung yang dinanti. "Bangunlah, wahai hamba Allah yang syaleh," bisik malaikat itu dengan suara yang menenangkan jiwa. Pak Hasan membuka mata, dan yang ia lihat bukan gelap pekat, melainkan taman hijau luas yang menyejukkan. Bunga-bunga bermekaran di sekelilingnya, angin berhembus membawa aroma yang sama seperti wangi tubuhnya ketika wafat. Ia tak mengerti. "Di mana aku?" tanyanya pelan. Sebuah suara menjawab dari langit dengan kelembutan yang tak pernah didengarnya seumur hidup. "Ini adalah tempat istirahatmu, karena engkau istiqomah dalam tahajudmu, karena engkau menjaga lidahmu dari ghibah, dan karena engkau tidak pernah mengeluh meski hidup dalam kekurangan." Tubuh Pak Hasan bersujud di tengah taman itu, tapi tak ada debu, tak ada batu, hanya hamparan kelembutan yang memeluknya dari segala arah. Para malaikat tersenyum. "Engkau telah menyembunyikan amalmu dari manusia, dan hari ini Allah menampakkannya pada malaikat dan penduduk langit." Dinding kuburnya memuai sejauh mata memandang, dan setiap malam yang ia isi dengan munajat kini membungkusnya menjadi cahaya yang abadi. Ia menangis bukan karena kesedihan, tapi karena nikmat yang tak pernah ia sangka. "Ya Allah, apakah ini balasan bagi orang sepertiku?" ucapnya lirih. Dan malaikat menjawab, "Ini baru awal. Hari ini engkau diberi taman, karena dulu engkau tinggalkan tidur demi menghadap Tuhanmu." Ia menutup matanya kembali, bukan untuk tidur, tapi untuk menikmati kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan di dunia. Sementara itu, di dunia sana, rahasia besar ini baru saja akan terungkap. Hari-hari berlalu sejak kepergian Pak Hasan. Awalnya, tak ada yang berubah di kampung kecil itu. Orang-orang kembali dengan urusan dunia mereka,
tanpa banyak bicara tentang lelaki renta yang telah tiada. Namun, semuanya berubah ketika beberapa warga mulai bermimpi hal yang serupa. Ia tersenyum di taman yang sangat indah. Kata seorang anak kecil kepada ibunya, "Aku tidak kenal siapa dia, tapi dia bilang namanya Pak Hasan." Ibu itu terdiam. Ia menangis tanpa tahu kenapa. Lalu esoknya, seorang pemuda berkata, "Dalam mimpiku, ada cahaya terang dari dalam tanah, seperti suara zikir mengalun lembut dari arah kuburan Pak Hasan." Berita itu menyebar dari satu telinga ke telinga lainnya, hingga akhirnya warga mulai kembali mengingat lelaki tua itu. Bukankah dia yang setiap malam keluar rumah dengan senter kecil? Ya, katanya hanya jalan-jalan, tapi tak pernah absen, bahkan saat hujan. Pernah kulihat dari celah tirai masjid, dia berdiri sendirian, menangis dalam sholatnya. Aku malu. Aku yang muda justru malas ke masjid. Satu persatu, rahasia amal Pak Hasan mulai terbongkar. Seorang penjual nasi goreng berkata, dia sering beli 1 bungkus, tapi tak pernah dimakan. Ternyata diberikannya pada gelandangan yang tidur di bawah jembatan. Anak-anak kecil pun ikut bicara. Pak Hasan itu gak pernah marah. Kalau kami nakal, dia cuma bilang, "Semoga Allah menjagamu, nak." Lalu pergi dengan senyum. Ada yang menemukan mushaf lusuh di sudut masjid dengan tulisan tangan kecil, "Ya Allah, jadikan malam ini malam yang Engkau saksikan aku taat." Itu tulisan Pak Hasan. Ia tak pernah berceramah, tak pernah diminta jadi imam, tak pandai bicara soal agama, tapi satu hal yang kini diakui semua orang. Ia adalah guru yang tak pernah mengajar dengan lisan, namun hidupnya adalah pelajaran terbesar bagi yang mau merenung. Di malam ke-7, kampung itu tak lagi sunyi. Semua rumah menghidupkan lampu lebih awal, dan masjid penuh dengan orang yang malu. Bukan karena mereka merasa berdosa, tapi karena mereka baru sadar. Mereka hidup bersama seorang wali kecil, dan tak pernah benar-benar mengenalnya. Tangis pun pecah saat salah satu ustadz berkata di mimbar, "Tak semua waliullah dikenal manusia, tapi Allah selalu mengenal mereka, bahkan sebelum manusia mengakuinya." Malam itu, kubur Pak Hasan diziarahi, bukan karena dia seorang kiai, tapi karena ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa amal kecil yang tersembunyi, jika dilakukan dengan ikhlas, lebih harum di sisi Allah dibanding 1000 sanjungan manusia. Sejak malam itu, kampung kecil yang dahulu biasa saja perlahan berubah. Tak ada pengumuman, tak ada program dari pemerintah, tak ada spanduk bertuliskan revolusi akhlak. Namun satu demi satu, hati mulai tergerak oleh kisah Pak Hasan. Seorang remaja yang biasanya nongkrong larut malam, tiba-tiba datang ke masjid dengan mata sembab. "Aku malu," katanya lirih. "Pak Hasan yang renta sanggup sholat malam, sementara aku bahkan subuh pun sering tertinggal." Seorang ibu yang dulu sering bergunjing menjadi lebih tenang dan menjaga lisannya. Katanya, "Aku ingat Pak Hasan tak pernah membalas jika dihina. Dia hanya tersenyum dan berkata, 'Semoga Allah merahmatimu.' Mungkin itu sebabnya kuburnya wangi. Pemuda-pemuda kampung mulai belajar mengaji, bukan karena perlombaan, tapi karena mereka ingin menjadi seperti lelaki itu, yang wafat tanpa sorotan, namun namanya disebut oleh langit." Anak-anak kecil sekarang tahu bahwa jadi baik itu bukan soal terkenal, tapi soal setia dalam kebaikan kecil yang tersembunyi. Tak ada yang memaksakan perubahan, namun suasana kampung jadi lebih damai. Azan terdengar lebih khusyuk, tangisan dalam sholat jadi lebih sering terdengar, dan senyuman antara tetangga menjadi lebih hangat. Pak Lurah bahkan menggagas malam zikir bersama, bukan untuk pamer, tapi untuk mengenang orang yang diam. Namun suara tasbihnya
masih menggema di hati kami. Makam Pak Hasan menjadi tempat ziarah, bukan untuk meminta-minta, tapi untuk merenung bahwa amal-amal tersembunyi yang ia lakukan telah menumbuhkan perubahan nyata yang tak bisa disembunyikan. Dan seperti bumi yang menjadi saksi diam atas jejak langkah hamba-hamba saleh, kampung itu kini menjadi saksi atas kisah lelaki biasa yang hidupnya tak pernah disorot, tapi wafatnya menjadi cahaya bagi seluruh penjuru desa. Benarlah kata ulama salaf, orang-orang syalih itu seperti minyak wangi, diamnya menyebarkan bau harum, dan kematiannya justru membuka rahasia keindahannya. Kampung itu berubah bukan karena takut, tapi karena cinta kepada seorang hamba Allah yang tak pernah menyuruh, namun diam-diam menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Di dunia yang penuh sorotan, kita sering menyangka bahwa hanya yang besar yang bernilai, hanya yang terlihat yang dihitung, hanya yang dipuji yang diterima. Padahal ada amal-amal yang Allah simpan dalam rahasia langit dan dijaga dari sorotan manusia, agar keikhlasan tak pernah ternoda oleh riya. Pak Hasan tak punya pengikut, tak punya media sosial, tak ada ceramah viral. Namun setiap malam ia bersujud dalam dingin yang sunyi, berbicara dengan Rabb-Nya saat dunia masih terlelap. Ia tak pernah mengeluh. Ia hanya terus berjalan meski tak ada yang menyemangati. Ia menjaga lisannya meski sering jadi bahan omongan. Ia tetap menebar senyum meski tak semua membalasnya. Dan lihatlah balasannya. Ketika ia wafat, tanah pun tak kuasa mencederainya. Tubuhnya tetap utuh dan wanginya seakan berasal dari taman jannah. Malaikat pun menyambutnya dengan lembut. Ini balasan untukmu, wahai hamba yang jujur dalam sunyi. Kini, nama Pak Hasan hidup dalam setiap malam yang hening, dalam setiap langkah yang ikhlas, dalam hati siapapun yang ingin memperbaiki dirinya, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin dicintai Allah, sebagaimana Pak Hasan. Sahabatku, berapa banyak amalan tersembunyi yang kita miliki hari ini? Apakah sholat malam yang terabaikan? Apakah lisan yang masih suka menyakiti? Ataukah amal baik yang kita lakukan hanya karena ingin dipuji? Ingatlah, yang tersembunyi karena Allah akan dimuliakan oleh-Nya. Yang kita jaga dalam sunyi akan bersinar dalam keabadian. Jika kalian sedang merasa sepi dalam kebaikan, jangan mundur. Lihatlah Pak Hasan. Ia sepi di dunia, tapi disambut meriah di akhirat. Karena Allah tidak menilai seberapa ramai kita di bumi, tapi seberapa tulus kita di hadapan-Nya. Jika kalian pernah merasakan kesunyian dalam beramal, jika kalian pernah merasa tak dihargai meski terus berbuat baik, tulis di komentar, "Aku ingin istiqomah seperti Pak Hasan." Mari kita belajar dari kisah ini bahwa jalan menuju ridho Allah bukan tentang seberapa terlihat, tapi seberapa lurus kita di saat tak ada yang melihat. Jangan lupa tekan like. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, share agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat, dan subscribe untuk terus mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kesabaran dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.